Selamat datang, saudara saya sekalian. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan pemahaman saya tentang berbagai macam trilogi atau 3-in-1 di dalam kepribadian atau di dalam individu seseorang. Nah, ini penting untuk memahami diri kita sendiri agar dalam berperilaku menjadi pedoman patokan seberapa kita itu bisa memenuhi harkat martabat sebagai manusia. Yang pertama adalah trilogi tentang otak manusia. Nah, ini kita pantas untuk berterima kasih kepada Dr. Paul MacLean, seorang yang mempelajari tentang neuroscience, otak. Nah, beliau dalam pengamatannya, dalam penelitian itu menemukan bahwa ternyata di dalam otak manusia itu mengandung 3 bagian, walaupun porsinya berbeda-beda, artinya size atau besarannya berbeda-beda. Yang pertama itu adalah otak purba atau archicerebrum. Nah, secara anatomis ini terdiri dari batang otak dan otak kecil, kurang lebih lah gitu ya. Seringkali ini disebut sebagai otak buaya atau otak reptil, karena memang otak purba ini mendominasi pada binatang-binatang reptil. Nah, fungsi dari otak purba ini adalah fungsi individualitas. Jadi memang hidup masing-masing sebagai makhluk sendiri. Dia juga menjaga privasi dan terutama adalah menjaga teritorialitas. Jadi kalau misalnya ada buaya, kemudian ada makanan gitu, biasanya dia juga akan menyerang yang lain yang akan memperebutkan mangsanya. Wah, itu itu akan bisa bertarung. Nah, dalam fase ini itu sama sekali belum ada pemikiran. Memang ini digerakkan, didasarkan kepada instinktif. Jadi belum ada pemikiran sama sekali. Yang kedua adalah otak tua, paleocerebrum. Nah, ini sebenarnya adalah otak purba plus sistem limbik kalau di dalam manusia. Ini mulai tampak dan terdeteksi itu pada binatang-binatang mamalia. Jadi otak tua ini berfungsi untuk rasa keanggotaan kelompok, saling menjaga, turut merasakan, juga pertahanan kelompok. Dalam hal ini tetap masih belum ada pemikiran. Tetapi coba kita perhatikan, kalau seorang siamang atau kera atau gorila atau apa, itu kalau punya anak kecil dibopong gitu ya, kemudian ditembak dan mungkin anaknya mati, itu dia bisa meneteskan air mata.
Dan dia sudah ada mulai perasaan. Yang ketiga adalah otak baru, neocerebrum. Nah, ini hanya terdapat pada manusia. Jadi reptil dan mamalia tidak memiliki otak baru ini. Memang fungsinya itu nampak sekali, sangat spesifik, bahwa otak baru ini mendukung fungsi luhur pada manusia, yaitu berbahasa, berpikir, menentukan sikap yang bertanggung jawab, kemudian tahu tentang norma, mulai memperhatikan baik dan buruk. Nah, ini hampir tidak ada pada binatang yang lain. Pada binatang-binatang mamalia atau reptil, kalau dia lapar, masa bodoh amat, yang penting saya harus bertahan hidup. Dan itu memang harkat dan martabat binatang tersebut. Kalau mereka tidak mengembangkan sifat menyerang untuk mencari mangsa, ya lama-lama punah dia, habis malah nanti. Maka dia memang harus mencari mangsa dengan membunuh mangsanya. Orang pun ya dibunuh juga gitu. Nah, pada kondisi tertentu itu sesuai dengan interpretasi seseorang. Orang dapat berperilaku sesuai fungsi otak tadi itu, otak purba dan otak tua, tanpa menggunakan otak baru. Nah, ini yang berbahaya memang. Jadi pada kondisi-kondisi seperti itu, memang yang dominan di dalam proses berpikirnya itu ya hanya menggunakan otak purba atau otak baru. Yang penting gua menang, aku makan pokoknya. Hari ini bukan makan apa, hari ini makan siapa misalnya. Hal itu muncul pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, tentu ini harus menjadi perhatian bagi orang-orang yang ingin menjadi pribadi yang unggul. Jangan sampai ini dipelihara, tapi kalau bisa ya dudukkan fungsinya. Bukan berarti bahwa fungsi-fungsi otak purba dan otak tua ini tidak bermanfaat. Pasti ada tujuannya yang Maha Kuasa menciptakan. Dalam kondisi terdesak, maka seseorang akan menggunakan itu. Kalau seseorang ibu membawa anak kecil di mall misalnya, tiba-tiba anak di-share, diambil, mau dilarikan, mati-matian dia mau teriak dan minta tolong pada orang. Kalau dia pandai untuk membela diri, mungkin dia akan uper, dia akan tendang kakinya yang orang berusaha untuk melarikan anaknya itu. Kalau perlu dia akan menghajar si orang yang jahat untuk melarikan anak ini. Nah, kondisi seperti itu memang diperlukan pada saat memang yang tepat ya. Persoalannya kadang-kadang pada saat yang normal-normal itu difungsikan. Nah, ini menjadi masalah ini. Sama teman tersinggung sedikit digunakan otak purba, otak tuanya, ya tentu akan menjadi masalah. Nah, contoh lain misalnya pada anak-anak misalnya, kalau anak itu ketakutan terhadap gurunya, dia akan turun kondisinya dan lupa segala jawaban yang harusnya diberikan dan harus disampaikan kepada gurunya. Hilang semuanya. Nah, ini yang bisa menjadi efek negatif. Nah, bagaimana binatang yang menggunakan otak purba dan otak tua ini memang hidup hanya berdasarkan insting. Kita bisa lihat misalnya anjing
melakukan prokreasi, perkawinan itu pada saat-saat tertentu. Kalau ada anjing yang pada saat musim kawin dia nongkrong aja, nonton teman-teman, kali ini saya capek lah itu. Nah ini anjing jadi-jadian ini. Hati-hati ini. Sama juga misalnya, kalau kita menaruh di meja makan, makanan untuk anggota keluarga kita enak-enak. Datang kucing, tanpa pikir panjang, kucing pasti akan menerkam, ambil, makan sehabis-habisnya. Nggak pernah dia berpikir, oh ini untuk tuanku, oh ini untuk nyonya, jangan dimakan dulu lah, saya tunggu dulu dia nonton di samping. Kalau ini terjadi, ini kucing jadi-jadian. Nah ini kurang lebih 3 in 1 yang ada di dalam otak kita. Otak purba, otak tua, dan otak baru. Otak baru porsinya itu secara anatomis memang lebih besar, paling besar. Nah hendaknya kita menyadari peran dari ketiganya, karena itu diciptakan ada dalam diri kita. Tinggal kita menggunakannya sesuai dengan apa yang kita butuhkan pada saat tertentu atau tidak. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian. Terima kasih.